Dia sudah minta maaf, cuman kalau dia menyesali ya jangan main di Indonesia. Main aja di luar lain. Bahaya. Tackle dari belakang. Ya, dari belakang. Iya. Ini tackle dari belakang dari Murilo dan ini tackle yang berbahaya. Berbahaya. Juara berapa kali? Juara. Kritik keras sepak bola Indonesia, resmi, Yuran Fernandes disangsi larangan bertanding 1 tahun oleh Komdis PSSI. Sebagaimana yang diketahui, nama Yuran Fernandes 1 minggu terakhir ini banyak dibicarakan di kalangan netizen. Hal ini lantaran, dia melontarkan kritik keras terhadap sepak bola Indonesia. Melalui postingan Instagram miliknya, dia seakan menjelek-jelekan sepak bola Indonesia usai timnya merasa dicurangi di laga PSM Makassar versus PSS Sleman. Dalam laga tersebut, PSM Makassar memang harus menelan kekalahan dengan skor akhir 3-1. Usai pertandingan, ia mengungkapkan kekesalannya dalam unggahan Instagram story-nya. Kapten PSM Makassar tersebut mengejek sepak bola Indonesia yang levelnya dan korupsinya tetap sama. Ia bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa bagi semua pemain yang ingin mencari uang silahkan datang ke Indonesia. Namun, apabila ingin bermain sepak bola dengan serius, ia menyarankan para pemain harus menjauhi sepak bola Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Yuran, seperti menggambarkan kekecewaannya dengan sepak bola Indonesia. Ia merasa kecewa karena adanya kepemimpinan wasit yang dinilai tidak fair play. Situasi ini membuatnya mengejek sepak bola Indonesia, karena levelnya dan tingkat korupsinya sama. Sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia, tulis Yuran melalui postingan Instagramnya. Usai unggahan tersebut viral, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mempersilahkan Yuran Fernandes untuk cabut jika memang merasa sepak bola Indonesia bobrok. Tak tanggung-tanggung, dirinya juga minta sang pemain jangan mencari uang di tanah air. Dia sudah meminta maaf, tapi kalau dia menyesali main di Indonesia, jangan main di Indonesia, main saja di luar negeri. Kalau dia menyesal main di Indonesia, jangan main di sini, main di tempat lain saja. Jangan cari makan di sini, berkarir di sini, jelek-jelekin liga kita, ungkap Erick Thohir kala itu. Terbaru, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan larangan bertanding selama 1 tahun kepada Yuran Fernandes. Yuran Fernandes terbukti bersalah dalam sidang Komite Disiplin PSSI karena mengkritik sepak bola Indonesia melalui akun Instagram pribadinya. Walau sudah minta maaf, Yuran Fernandes tak bisa lepas dari sanksi Komdis PSSI. PSM Makassar pun mengumumkan hasil sidang dengan larangan bertanding hingga denda yang harus dibayarkan oleh pemain asal Tanjung Verde ini. Merujuk kepada pasal 59 ayat 2 pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2013, Saudara Yuran Fernandes Rocha Lopez dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola selama 12 bulan sejak keputusan ini diterbitkan. Denda sebesar 25 juta dan pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat, tulis surat Komite Disiplin PSSI yang diunggah oleh akun Instagram PSM Makassar. PSM Makassar pun memastikan akan mendampingi Yuran Fernandes dan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Apalagi, surat tersebut baru diterima PSM Makassar ketika tim melakukan persiapan laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Padahal, PSM Makassar telah menyiapkan Yuran Fernandes untuk tampil di laga melawan Malut United pada hari ini. Keputusan wasit jadi sorotan setelah Febri Haryadi ditekel brutal. Mark Klok ungkap fakta di balik emosi Maung Bandung kepada pemain Barito Putra. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok menjelaskan kondisi pemain yang tersulut emosi ketika Febri Haryadi ditekel keras di laga kontra Barito Putra. Ya, pertandingan berjalan keras meski Persib saat ini sudah memastikan diri sebagai juara. Hal ini lantaran, Barito Putra butuh kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Namun di sisi lain Persib juga ingin menang karena tidak mau mengecewakan Bobotoh. Di babak pertama, Laskar Antasari berhasil mencetak gol lebih dulu. Jaime Moreno memanfaatkan kelengahan barisan belakang tuan rumah dan memperdaya penjaga gawang. Dalam upaya Persib menyamakan kedudukan, jalannya pertandingan menjadi kian intensif. Tidak sedikit benturan yang terjadi di lapangan namun wasit Gideon Dapaherang tidak bisa mengontrol tensi laga. Puncaknya terjadi di menit 85 ketika Murilo Mendes melakukan tackle keras dari belakang kepada Febri Haryadi.
Hal ini membuat pemain Persib emosi dan melindungi sang winger yang baru pulih dari cedera. Klopp mengatakan bahwa penting bagi pemain membela rekan setimnya yang dicederai. Protes juga dilakukan karena Gideon Dapaherang tidak memberi kartu merah dan hanya mencabut kartu kuning. Bahkan wasit juga seakan cuek dan tak mau mengecek ke layar VAR. Jika itu terjadi kepada Febri atau pemain lainnya, Klopp mengatakan respon yang sama harus ditunjukkan. Karena rekan satu tim harus melindungi pemain yang mendapat tackle brutal. Itu normal, kita semua tahu pemain punya emosi dan wasit tidak melakukan keputusan yang baik. Tapi itu tergantung juga, tackle ini sangat bahaya. Kita tahu Febri atau siapapun, sebagai pemain ini bahaya sekali. Tidak mungkin melakukan begitu dan seperti coach bilang ini tackle gila dari belakang, ujar Mark Anthony Klopp. Pada laga ini, Persib juga bermain dengan 10 pemain sejak menit 83 karena Edo Febriansyah di kartu merah. Namun di menit akhir injury time, Persib menyamakan kedudukan akibat gol bunuh diri Yuswanto Aditya. Bikin bangga, Bojan Hoda apresiasi puluhan orang yang bantu Persib Bandung juara Liga 1 secara beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan selain pemain yang berjuang di lapangan, ada orang-orang yang juga berjasa membantu Persib Bandung mempertahankan gelar juara Liga 1 2024-2025. Ya, kepastian juara didapat Persib Bandung pada pekan 31 yang ikut dibantu oleh laga Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri. Persib saat ini memuncaki klasemen Liga 1 dan unggul jauh atas para pesaingnya di bawah. Bojan Hoda mengatakan, kunci sukses Persib bisa meraih gelar juara back-to-back karena kekompakan di dalam tim. Termasuk seluruh asistennya yang memiliki peran masing-masing dalam membantu perjuangan tim di Liga 1 2024-2025 hingga menjadi juara. Bojan Hoda di musim ini dibantu 5 orang asisten pelatih, yakni Miro Petrik, Igor Tolik, Yaya Sunaria dan 2 pelatih kiper Luizinho Pasos dan Made Wirawan. Selain staf di lapangan, Bojan Hoda juga tak melupakan peran orang-orang di bagian administrasi yang bekerja di Geraha Persib. Kami semua bekerja bersama. Miro, Igor, Yaya, Pasos, Made, semuanya punya peran dalam keberhasilan ini. Lihat, di setiap klub ada pemain-pemain, mereka yang terlihat di lapangan, tapi ada juga orang-orang di balik layar, kamu tahu, yang bekerja keras, seperti fisioterapis, dokter, kitman, mereka semua punya peran masing-masing. Karena pada akhirnya, orang-orang di bagian administrasi di Geraha Persib juga penting bagi klub. Jadi ini bukan soal 1 orang atau 5 orang, ini tentang puluhan orang yang bekerja di balik layar, ungkap Bojan Hoda. Dikabarkan hengkang ke Malut United, begini tanggapan serius Tirone Del Pino tentang statusnya di Persib Bandung. Akhir-akhir ini, nama gelandang Persib Tirone Del Pino dirumorkan akan meninggalkan Maung Bandung dan pindah ke Malut United untuk musim depan. Sebagaimana yang diketahui, Tirone Del Pino memainkan peran penting di balik kesuksesan Persib menjuarai BRI Liga 1 2024-2025. Perannya sebagai kreator serangan Pangeran Biru nyaris tak tergantikan. Tirone Del Pino tercatat sudah tampil 34 kali di semua kompetisi musim ini dan membukukan 19 gol serta 8 assist. Pemain berusia 34 tahun itu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merengkuh gelar pemain terbaik Liga 1 musim ini. Penampilan gemilang Tirone Del Pino itu membuat Malut United tergoda untuk memakai jasanya musim depan. Laskar Kieraha disebut-sebut siap memberikan gaji yang lebih tinggi ketimbang dari Persib. Tirone Del Pino tampak belum memutuskan masa depannya. Namun yang jelas kontraknya bersama Persib akan habis pada akhir bulan ini. Saya fokus di Persib Bandung, karena masih terikat kontrak hingga Mei, hingga akhir musim. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola. Saya tidak membicarakan hal ini dan hanya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik, ungkap Tirone Del Pino. Dengan performa gemilang yang ditunjukkan sepanjang musim, wajar jika Tirone Del Pino diburu banyak klub. Persib tentu juga ingin memperpanjang masa baktinya setidaknya 1 musim lagi. Nominal gaji tampaknya akan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan Tirone Del Pino. Manajemen Persib tentu dilema menaikkan gaji pemain yang sudah tidak muda lagi. Berpeluang direkrut Persib, begini reaksi bintang timnas Indonesia U17 usai dilibatkan Bojan Hoda dalam sesi latihan.
Salah satu pemain kunci timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, Nazriel Alvaro, berpeluang dipromosikan ke tim senior Persib Bandung. Ya, Nazriel Alvaro kini dilibatkan oleh pelatih Persib, Bojan Hoda berlatih bersama para seniornya di skuad Maung Bandung. Meski hanya sekadar berlatih, tapi bukan tidak mungkin Nazriel Alvaro bakal mengikuti jejak pemain junior Persib lainnya seperti Zulkifli Lukmansyah yang dipromosikan ke tim utama. Nazriel mengaku senang usai Bojan Hoda memberinya kesempatan untuk berlatih. Meski begitu, menurut Nazriel, ada perbedaan signifikan antara berlatih bersama pemain yang lebih senior dan berpengalaman dengan pemain seusianya. Saya senang, bangga terhadapi diri sendiri juga bisa gabung sama senior. Pengalaman baru juga buat saya sendiri, ini pertama kali bisa mengambil pengalaman sama tim senior. Tekanannya cukup ketat saat pertama kali berlatih dengan tim senior, sama kayak di Piala Asia kemarin. Bahkan ini lebih ketat, alhamdulillahnya bisa sih mengikuti senior-senior di Persib, ungkap Nazriel Alvaro. Sebagaimana yang diketahui, Nazriel sempat menarik perhatian penggemar sepak bola di tanah air setelah tampil apik selama Piala Asia U17 2025. Dia bahkan selalu dimainkan pelatih Nova Arianto selama pasukan Garuda Muda bertarung di turnamen tersebut. Hingga akhirnya Nazriel dan kolega berhasil membawa Garuda Muda meraih tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang nantinya akan digelar di Qatar November mendatang.